Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita masih tentang Kitabul Janaiz, dan kita masuk kepada hadis Buraidah ibnul Husayb al-Aslami, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha, rawahu Muslim. Zada Tirmidzi, fa innaha tudzakkirul akhirah. Zad Ibnu Majah min hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, wa tuzahhidu fid dunya. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu aku melarang kalian untuk ziaratul kubur, maka sekarang lakukanlah ziaratul kubur. Hadis ini riwayat Muslim. Imam Tirmidzi mengatakan alasannya adalah karena ziaratul kubur itu mengingatkan akhirat. Imam Ibnu Majah menambahkan hadis Ibnu Mas'ud, kata beliau, dan ziaratul kubur itu bisa membuat kalian zuhud di dunia. Zuhud itu artinya adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan apa saja yang kira-kira tidak manfaat di akhiratnya. Artinya apabila dia manfaat di dunia, dia ambil, dia gunakan. Jadi termasuk kekeliruan makna zuhud adalah orang yang tidak mau dunia sama sekali. Ini makna yang salah. Atau misalnya ada orang yang kelihatan kumal, pakaiannya lusuh, kotor, tidak pernah pakai baju bagus, maka dikatakan zuhud. Ini pun juga keliru. Karena Rasulullah SAW manusia yang paling zuhud. Beliau juga kadang-kadang memakai baju yang sangat bagus. Sampai-sampai pernah salah seorang sahabat Nabi melihat bulan purnama, dan dia merasa takjub dengan keindahan bulan purnama. Tak henti-hentinya matanya tertuju kepada bulan purnama. Lalu tiba-tiba ada yang membuka pintu. Kemudian dilihatnya oleh sahabat Nabi ini, ternyata ada seseorang yang memakai pakaian bagus, setelan warna merah bergaris. Kemudian pandangannya tidak lagi tertuju ke bulan purnama, maka dia tertuju pandangannya kepada orang tersebut. Lalu dia mengatakan ternyata ia adalah Rasulullah SAW. Jadi intinya zuhud itu bukan berarti benci dunia, tetapi apa? Tetapi meninggalkan apa saja yang kira-kira tidak akan manfaat baginya di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa ziaratul kubur hukumnya adalah sunnah, mustahab. Dan subhanallah, di antara permasalahan yang disepakati oleh para ulama, hukumnya adalah ziaratul kubur. Sekali lagi, di antara permasalahan yang disepakati oleh para ulama, kesunahannya adalah ziaratul kubur.
Tidak ada satupun para ulama atau para imam yang mengatakan bahwa ziaratul kubur itu adalah haram atau misalnya syirik atau bid'ah. Tidak. Tapi ziaratul kubur sepakat para ulama hukumnya sunnah lirrijal, bagi kaum laki-laki. Jadi yang disepakati adalah bagi laki-laki. Adapun untuk perempuan nanti akan ada pembahasan, ada perbedaan pendapat. Tetapi bagi laki-laki hukumnya adalah sunnah sepakat. Kalau sepakat, ikhwan fillah azakumullah, maka kita tidak bisa menyelisihinya. Karena sebuah kesepakatan itu sama halnya dengan Al-Quran, As-Sunnah, maka kemudian ijma'. Tidak bisa kita mencari pendapat yang lain karena memang tidak ada pendapat yang lain. Dan yang dianggap pendapatnya adalah para ulama, bukan orang biasa. Maka tatkala sudah terjadi kesepakatan para ulama tentang kesunahan hukum ziaratul kubur, maka tidak mungkin diterima apabila ada orang yang mengatakan ziaratul kubur itu tidak sunnah. Nah, sekarang kita kembalikan kepada kita. Kalau itu kita yakini sunnah, apakah pernah kita lakukan? Apakah pernah kita ziaratul kubur? Atau jangan-jangan apa yang dituduhkan oleh orang kepada kita bahwa kita ini anti ziaratul kubur, jangan-jangan benar? Ya, padahal yang disampaikan oleh para ulama, yang kita sampaikan dari mereka bahwa ziaratul kubur itu hukumnya sunnah, sehingga kalau bisa kita melakukannya, karena itu termasuk perintah Rasulullah SAW. Namun memang ada sebagian orang menuduh suatu kelompok itu anti ziaratul kubur. Karena apa? Karena di dalam ceramahnya mengingkari ziaratul kubur. Maka kita katakan yang diingkari oleh sebagian para ulama kita itu bukan ziaratul kubur, tetapi apa? Tetapi tata cara ziaratul kubur yang ditentukan, padahal Allah dan Rasulnya tidak menentukannya. Bacaan-bacaan yang diharuskan demikian dan demikian, padahal Allah dan Rasulnya tidak mengharuskan bacaan tersebut. Termasuk diantaranya adalah karena perintah ziaratul kubur ini mutlak. Mutlak itu artinya tidak diikat dengan waktu, ya. Jadi tidak harus pagi, tidak harus siang, tidak harus sore. Tidak ada ketentuan ziaratul kuburlah kalian di sore hari, nggak ada. Bebas. Mutlak itu tidak diikat dengan waktu, tidak diikat dengan kaifiyah, tata caranya bagaimana. Tidak diikat pula dengan jumlah. Ya. Kalau ada yang mengatakan oh minimal ziaratul kubur itu setiap hari, atau minimal sebulan 4 kali, oh minimal dalam 2 bulan paling tidak 15 kali, oh minimal setahun misalnya 10 kali, maka ini penentuan-penentuan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Atau misalnya mengikat dengan bacaan tertentu, membaca surat ini, ya, harus khatam surat ini sampai selesai, diulang sampai 3 kali, harus membaca zikir ini sekian ribu kali, maka inilah yang diingkari oleh sebagian para ulama. Secara hukum asal ziaratul kubur itu adalah sunnah, tapi tata cara yang dikhususkan tanpa dalil inilah yang diingkari oleh para ulama. Bahkan para ulama juga mengatakan suatu ketika orang itu terjatuh kepada kesyirikan ketika ziaratul kubur. Kapan itu? Tatkala dia ketika ziaratul kubur dia meminta-minta kepada mayat. Ini yang diingkari oleh para ulama. Jadi bukan ziaratul kuburnya, tetapi hal-hal yang baru yang diada-adakan inilah yang diingkari oleh para ulama. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama, tidak boleh kita menentukan ziaratul kubur menjelang puasa Ramadan. Tidak boleh kita mengharuskan demikian. Apalagi alasannya pamitan kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan besok Ramadan lancar. Maka ini kita katakan orang tua yang sudah meninggal dunia terputus dan dia tidak bisa kita buat mendengar. Innaka la tusmi'ul mauta,
sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memperdengarkan atau membuat orang mati itu mendengar. Atau misalnya mengkhususkan ziaratul kubur itu setelah sholat id, harus ini. Kalau sudah sholat id, terutama idul fitri, langsung mampir ke kuburan, seakan menjadi keharusan. Ditambahkan lagi keyakinan bahwasanya apa? Bahwasanya orang tua itu senang apabila dikunjungi ketika setelah usai sholat hari raya. Ini pun juga keyakinan dari mana? Tidak pernah dijelaskan oleh Nabi SAW demikian. Tetap kembali kepada keumuman, kemutlakan ziaratul kubur itu kapan saja sempat, ya, berapa kali pun dia, waktunya kapanpun, jam berapapun, bahkan malam sekalipun juga dipersilahkan kalau memungkinkan. Ikhwana fiddin azakumullah. Tidak pula penentuan hari-hari tertentu seperti sore hari, yaitu Kamis atau Jumat. Tidak ada demikian pengkhususannya, dan kami tidak mendapati pengkhususan tersebut dari Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Nabi mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, dahulu aku pernah melarang kalian ziaratul kubur, sekarang lakukanlah. Maka ini ikhwana fillah azakumullah menunjukkan pada kita bahwa dulu pernah dilarang. Ziaratul kubur pernah dilarang oleh Rasulullah SAW, lalu diizinkan. Kenapa dilarang? Disebutkan oleh para ulama bahwa hal itu karena awal-awal Islam, orang-orang Islam dikhawatirkan jatuh kepada kebiasaan kaum jahiliyah. Apa itu? Mereka kalau ke kuburan, yang pertama mereka melakukan yang namanya niyahah, meratapi mayat. Nanti akan kita bahas meratapi mayat. Yang kedua, dikhawatirkan mereka jatuh kepada perbuatan kaum jahiliyah. Apa itu? Berdoa kepada mayat. Karena itu kebiasaan kaum jahiliyah, minta-minta kepada kaum jahiliyah. Lalu yang ketiga, mereka dilarang, yaitu menziarahi kuburan di awal-awal Islam. Karena apa? Karena kaum jahiliyah mereka kalau bernazar pergi ke kuburan, kemudian nazarnya diperuntukkan untuk mayat. Ini semua dalam Islam dilarang. Rasulullah dalam saat itu mendidik umat bagaimana supaya memperkokoh tauhidnya, menghindarkan kesyirikan. Setelah kokoh, setelah mengerti, barulah kemudian Nabi Muhammad SAW menyuruh mereka untuk berziaratul kubur. Ikhwana fiddin azakumullah. Perubahan hukum ini dari awalnya tidak boleh kemudian disunahkan. Ini menunjukkan dalam Islam itu ada istilah an-nashu. Perubahan hukum itu memang terjadi. Dalam Islam itu ada perubahan hukum. Tapi kapan? Fi zamanit tasyri'. Saat ketika zaman syariat sedang turun, itu ada perubahan hukum. Loh, kenapa demikian? Karena Allah Maha tahu mana yang lebih maslahat buat umat. Ketika awal turun hukumnya A itu demikian, kemudian berselang beberapa tahun kemudian Allah merubah karena Allah tahu maslahat ke depan buat umat. Kalau kita ambil contoh misalnya, banyak beberapa hukum yang pernah terjadi perubahan pada zaman syariat diturunkan. Ketika sudah selesai sempurna Islam ini, tidak akan lagi ada perubahan hukum. Jadi misalnya kalau diantara kita sekarang berangan-angan, mudah-mudahan sholat ini dirubah, tadinya 5 waktu menjadi 2 waktu, tidak bisa. Ya, kenapa demikian? Karena Islam sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari ini kata Rasulullah SAW membaca ayat Al-Quran, telah aku sempurnakan buat kalian agama kalian. Ketika wafat Rasulullah SAW, maka semua perkara yang akan memasukkan ke surga sudah dijelaskan, dan semua perkara yang akan memasukkan ke dalam neraka sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Sehingga adanya perubahan hukum ini yaitu terjadi ketika zaman syariat sedang turun yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita mungkin bisa ambil contoh
dahulu pernah dihalalkan binatang yang bernama al-himarul ahli, keledai jinak. Itu dihalalkan di awal-awal Islam. Lalu kemudian turun ayat atau turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW pada saat peperangan Khaybar, ya, pengharaman keledai jinak. Dan saat itu kaum muslimin, para sahabat Nabi sedang memasak keledai jinak. Jadi ketika di perjalanan peperangan mereka kelaparan, kemudian mendapati gerombolan keledai jinak. Lalu mereka ambil, mereka sembelih, dipotong-potong, dimasukkan ke kuali-kuali besar, sudah mendidih, tinggal menyantap. Kemudian Nabi SAW menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan keledai jinak. Apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi? Mendengar hal ini, mereka langsung membalikkan, menuangkan kuali-kuali periuk-periuk penuh dengan daging dan kuahnya, dibuang. Tidak ada pikiran macam-macam, nggak ada sayang, nggak ada apa begitu. Sebagaimana ketika para sahabat Nabi mendengar ayat tentang keharaman khamr, ketika ayat tentang keharaman khamr, tadinya masih jual beli, tadinya masih minum sebagian kaum muslimin. Bahkan tadinya awal-awal larangannya hanya ketika mau sholat saja. Tapi kemudian ketika Allah mengatakan fajtanibuh, jauhilah secara total khamr itu, maka mereka tidak pikir panjang, langsung kemudian dituangkan ke jalan. Sampai dalam hadis Bukhari disebutkan banjir jalan menuju pasar Madinah. Banjir apa? Banjir khamr. Ya. Jadi dagangan yang banyak, simpanan yang biasa dia jual belikan, itu juga termasuk modalnya. Ketika tahu ini haram, dibuang, tidak pikiran. Ini modal ini, kalau dijual harga murah masih laku, dijual kepada orang Yahudi masih mau. Tapi karena ini zatnya haram, mereka tidak pikiran, sayang-sayang modal, mereka buang demikian. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ganti yang lebih baik. Dan itulah sifat orang beriman, meyakini bahwasanya kalau meninggalkan sesuatu karena Allah, maka pasti Allah akan mengganti yang lebih baik, lebih berkah. Dan banyak di antara kita masih ragu, padahal pekerjaannya tercampur haram atau bahkan murni haram. Ketika mendengar pengajian bahwa itu adalah haram, lalu dia mengatakan, kalau saya tinggalkan saya makan apa? Itu kenapa demikian? Pertama, karena kurang yakin. Kedua, karena sudah terbiasa hidup mewah, sehingga ketika dia meninggalkan hal tersebut, dia takut hidupnya susah, karena memang kurang yakin tadi. Tetapi kalau kita melihat para sahabat Nabi, semuanya dibuang barang haram, kemudian Allah mengganti dengan pekerjaan yang halal, berkah, dan mereka tetap hidup dalam keadaan normal. Jadi ikhwan fillah azakumullah, khamr dulu pernah diperbolehkan di awal-awal Islam, lalu kemudian dihapus hukumnya menjadi haram. Kemudian keledai jinak pernah dihalalkan, lalu ketika perang Khaybar diharamkan, dibuang semuanya yang sudah matang. Juga demikian pula ada pernikahan yang sekarang sudah diharamkan sampai hari kiamat, namanya nikah mut'ah. Itu pernah dibolehkan sesaat ketika peperangan. Jadi karena kondisinya tidak memungkinkan, kemudian para sahabat Nabi butuh untuk menikah daripada jatuh kepada perzinahan, kemudian diizinkan sesaat saja. Kata Nabi SAW, ya ayuhan nas, inni kuntu adzintu lakum fi mut'atin nisa wa innallaha qad harramaha ila yaumil qiyamah. Kata Nabi SAW, wahai sekalian manusia, dahulu pernah aku izinkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah sementara, syarat rukunnya terpenuhi semua, tapi sementara, setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan. Kalau sudah mencapai waktu yang disepakati, bubar dengan sendirinya. Itu dulu pernah diizinkan. Tapi kemudian kata Nabi SAW, maka sesungguhnya Allah telah mengharamkan nikah mut'ah sampai hari kiamat. Jadi nggak mungkin lagi halal. Oleh karena itu para ulama mengatakan, bagaimana dengan pendapat
sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas yang tidak mengatakan keharaman nikah mut'ah. Apa jawabnya kira-kira? Apakah ini termasuk khilafiyah mu'tabarah, khilafiyah ijtihadiyah yang berlapang dada kita di dalam masalah ini? Jawabannya tidak. Kenapa demikian? Karena jelas hadisnya sahih, Allah mengharamkan nikah mut'ah sampai hari kiamat. Maka andaikan ada pendapat dari siapapun mengatakan tidak haram, maka karena dia belum sampai kepadanya hadis pengharaman nikah mut'ah. Dan itu wajar, kadang-kadang para sahabat Nabi itu belum menerima, ya, atau mungkin sedang tidak di tempat sehingga tidak tahu tentang pengharamannya. Tidak seperti sekarang ada WA, ada internet, sehingga sekarang orang berbicara A, seluruh dunia mendengar. Seperti kasus kemarin, penghinaan Nabi Muhammad SAW itu padahal di Perancis sana, semua dunia mendengarnya. Dahulu tidak demikian. Maka siapapun yang mengatakan bahwa nikah mut'ah tidak dilarang, maka berarti dia belum mengetahui atau belum sampai kepadanya hadis sahih tentang pengharaman nikah mut'ah sampai hari kiamat, dan tidak mungkin berubah lagi, selama-lamanya haram. Jadi tidak perlu ditunggu, barangkali saja nanti halal, suatu ketika dinasakh, dihapus hukumnya, diganti halal. Tidak bisa selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih banyak lagi, diantaranya adalah seperti perubahan kiblat. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah di juz yang kedua diterangkan bahwasanya Nabi SAW beberapa bulan lamanya dia sholat menghadap Baitul Maqdis. Baitul Maqdis kemana? Di Palestina. Jadi kalau orang Madinah menghadap Baitul Maqdis berarti menghadap mana? Barat atau timur atau utara atau selatan? Utara, bagus. Maka Rasulullah beberapa bulan menghadap utara. Dia di Madinah. Ada yang mengatakan 18 bulan, ada yang mengatakan lebih dari 2 tahun, ada yang mengatakan hanya setahun, dan seterusnya. Tapi yang jelas Rasulullah pernah sholat menghadap Baitul Maqdis karena memang awal Islam demikian. Kemudian turunlah ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, sekarang hadapkanlah dirimu atau wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka Rasulullah mengganti, tadinya ke arah utara karena itu Baitul Maqdis, maka arah sebaliknya berapa derajat itu? Lawannya 180 derajat. Berbalik, betul 180. Kalau separuh itu 180 ya. Taib. Jadi berbalik. Kemudian saat itu sudah sampai hari kiamat tetap kiblat kita adalah arah Masjidil Haram. Bahkan ada kejadian di masjid yang lain, mereka belum tahu, karena di Madinah itu ada beberapa masjid juga, ada Masjid Quba, ada Masjid Nabawi, ada masjid-masjid kecil yang lain, seperti yang diawali Al-Madinah yang diimami oleh Mu'adz bin Jabal. Maka di suatu masjid terjadilah salat berjamaah menghadap Baitul Maqdis dan belum tahu mereka perubahan kiblat. Mereka sedang di tengah salat, maka tiba-tiba ada orang datang, habis bertemu dengan Rasulullah, salat bersama Rasulullah, sudah dirubah arah kiblatnya, datang kepada kelompok yang ada di masjid ini sedang salat menghadap Baitul Maqdis. Dia mengatakan, wahai kaum muslimin, sesungguhnya turun ayat bahwasanya kiblat sekarang dihadapkan ke arah Masjidil Haram. Di tengah sholat mereka tadinya menghadap ke utara, mereka berputar. Di tengah sholat, tidak batal sholatnya, maka mereka berputar kebalik arah, karena Masjidil Haram kalau dari Madinah itu arah selatan, maka mereka berputar semua. Yang sangat banyak langkahnya adalah imamnya, karena imamnya tadinya paling depan, ketika berputar 180 derajat akhirnya jadi paling belakang, akhirnya jalan jauh, dan itu tidak membatalkan sholat.
karena gerakan seperti ini disebutkan oleh para ulama termasuk dalam kategori gerakan yang wajib. Kenapa demikian? Dilakukan gerakan ini karena untuk kesempurnaan sholat. Ya, bahkan itu termasuk kewajiban dalam sholat, karena menghadap kiblat termasuk kewajiban. Bahkan menghadap kiblat itu termasuk salah satu rukun atau syarat sahnya sholat. Dirubah. Makanya para ulama membagi tentang gerakan-gerakan orang sholat itu ada yang wajib seperti ini, yaitu merubah posisi ke arah kiblat yang benar. Ada yang sunnah, misalnya apa? Misalnya melakukan sesuatu yang sunnah dalam sholat. Apa itu contohnya? Mengisi tempat yang kosong ketika ada yang batal. Ini mengatakan sunnah para ulama. Ada yang boleh-boleh saja mubah. Apa itu? Misalnya melakukan gerakan yang ringan untuk kesempurnaan sholat atau karena ada gangguan seperti menggaruk sedikit atau menggendong anak diturunkan lagi seperti yang dilakukan oleh Nabi, menggendong cucunya Umamah binti Zainab. Tetapi ada pula yang makruh tatkala dia bergerak tanpa ada hajat kebutuhan, meskipun gerakannya sedikit. Ini makruh paling tidak. Sholat lihat jam, putar-putar jam. Nah, ini makruh paling tidak. Ya, sholat betul-betulkan bajunya padahal sudah betul. Sholat sorbannya diputar-putar misalnya. Taib. Kemudian ada juga yang haram gerakan itu ketika gerakan itu adalah gerakan yang banyak dan tidak ada kemaslahatan untuk sholat, bahkan bisa membatalkan sholatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita sebutkan di sini bahwa Rasulullah SAW menyebutkan ada beberapa hikmah ziaratul kubur. Ya, kita sekali lagi kita ingatkan, kalau bisa kita melakukan ziaratul kubur. Kalau bisa, sempatkan pernah ziaratul kubur. Pertama, melaksanakan sunnah Rasulullah. Kedua, menyanggah tuduhan orang bahwa kita ini anti ziaratul kubur. Paling tidak untuk dua alasan ini. Karena memang ada anggapan orang itu kita ini anti ziaratul kubur, padahal bukan anti ziaratul kubur, anti ziarah yang mengada-ngada. Ya, maka untuk menepis anggapan yang negatif ini, maka mari kita lakukan ziaratul kubur sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan ziaratul kubur yang disunahkan adalah pertama ketika memasuki atau sebelum memasuki area kuburan kita mengucapkan salam kepada penduduk kuburan. Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Itu diantara ucapan salamnya. Semoga keselamatan buat kalian penduduk kuburan ini, ya, dari kalangan orang Islam dan orang mukmin, dan sesungguhnya kami akan benar-benar menyusul kalian. Dan kami meminta kepada Allah keselamatan buat kami dan buat kalian. Kemudian kalau bisa, ini sunnah, yaitu melepas sandal. Ini sunnah, ya. Kalau mampu silahkan, tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, tempatnya becek, tempatnya banyak duri, banyak batu, maka silahkan dipakai karena ada hajat kebutuhan. Dan hadis dalam masalah melepas sandal ini memang ada perbedaan pendapat, tetapi pendapat yang kuat paling minimal hadis itu adalah hasan karena banyak jalannya. Ketika kita masuk, maka kita boleh mencari kuburan yang kita kenal. Mungkin orang tua kita, saudara kita, kerabat kita mendekat, kemudian mendoakan mayat dengan doa minimal Allahumma gfir lahu. Kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma gfir apa? Laha. Itu minimal. Atau lengkap seperti doa ketika sholat jenazah, silahkan, ya. Kemudian sambil merenungi bahwasanya apa? Bahwasanya kita akan menjadi seperti orang yang dikuburkan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, fa innaha tudzakirul akhirah. Ziaratul kubur itu mengingatkan engkau akan kampung akhirat. Ini hikmah yang luar biasa.
Kadang-kadang kalau kita tidak melihat orang meninggal, tidak melihat kuburan, tidak merasakan sunyinya kuburan, maka kita ini lepas kontrol. Hari-hari kita ini dunia, apalagi yang jarang ngaji. Ya, waktunya hanya untuk kerja saja. Pagi sebelum subuh berangkat, malam ngelembur, pulang jam 12 malam. Atau mungkin jam 10 malam. Setiap hari, hari Ahadnya lembur, atau mungkin libur, waktunya refreshing. Tidak pernah ngaji misalnya. Orang seperti ini perlu diingatkan dengan ziaratul kubur. Sudah tidak pernah ngaji, tidak pernah ingat akhirat, maka hidupnya hanya untuk dunia dan tidak akan pernah puas, dan selalu panas hatinya, dan dia akan lelah, bisa-bisa dia sakit, ya, apalagi musim corona seperti ini, banyak-banyak ingat kematian. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti akan mematikan kita, tetapi Allah merahasiakan siapa di antara kita yang lebih dahuluan, ya. Dan subhanallah, tahun ini ya, banyak sekali kerabat kita yang tiba-tiba meninggal dunia. Entah itu yang kena corona, entah itu yang tidak jelas penyakitnya apa, entah itu yang malamnya sesak kemudian subuh meninggal dunia. Ini kita dapati demikian. Dan juga Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita bahwa termasuk salah satu tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah mautul fujaah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kematian mendadak. Jadi semakin dekat kiamat, maka semakin banyak kematian mendadak. Baik itu karena sakit yang mendadak, atau tidak ketahuan sebabnya, atau karena kecelakaan, macam-macam sebabnya. Tapi yang jelas semakin banyak kematian mendadak. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka hikmah ziaratul kubur adalah mengingatkan kita akan kampung akhirat, dan mengingatkan kita bahwa kehidupan yang sebenarnya yang harus kita tuju itu bukan dunia. Karena dunia ini pasti kita tinggal. Siapa yang bisa menjamin kita besok bisa berangkat kerja? Siapa yang bisa menjamin? Tidak ada. Kita tidak tahu besok pagi bisa bangun atau tidak. Allah menentukan sesuai dengan kebijaksanaannya. Dan kita saksikan beberapa orang bercengkrama dengan kita hari ini, malam ini, besok sudah mendengar pengumuman bahwa akan dikuburkan habis zuhur. Sering kita dapat demikian. Oleh karena itu ketika dengan ziaratul kubur, maka kita akan banyak-banyak mengingat akhirat, dan bahwasanya dunia ini adalah jalan atau jembatan menuju kampung akhirat. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, saya ini, kata Nabi, ya, tentang dunia ini bagaikan orang yang sedang musafir menuju sebuah tujuan. Apa itu tujuannya? Akhirat. Dunia ini jalan saya. Kemudian ketika saya melihat ada pohon yang rindang, maka saya berteduh sejenak, menghilangkan lelah, kemudian teruskan lagi perjalanan. Itulah dunia saya, berteduh di suatu pohon yang rindang, melepaskan lelah, kemudian untuk perjalanan ke berikutnya, yaitu akhirat. Kemudian dalam lafaz yang lain Rasulullah mengatakan, fa innaha tudzakirukumul maut. Ini hampir mirip. Kalau tadi mengingatkan akhirat, di sini sekarang mengingatkan kematian. Karena kadang-kadang orang itu lepas kontrol, tidak ingat mati. Kerja. Disuruh ngaji, belum siap. Belum siap apa? Karena masih sibuk. Nanti saja kalau sudah pensiun. Giliran pensiun, punggungnya sakit, tidak bisa ngaji. Iya kan? Suruh baca Quran, ayo belajar Al-Quran. Nanti saja kalau sudah ada waktu, sekarang masih sibuk-sibuknya kerja. Ketika sudah sekarang mengejar target, belum punya rumah, belum punya kendaraan. Setelah punya kendaraan, punya rumah, tidak punya waktu akhirnya. Makin sibuk. Ayo belajar Al-Quran. Nanti saja kalau sudah pensiun. Setelah pensiun, seperti tadi kondisinya, bongkok. Iya kan? Banyak seperti itu. Tidak mampu lagi ke masjid. Akhirnya menyesal. Maka dari itu ikhwan fillah, kita yang masih sehat walafiat, sempatkan belajar agama, karena itu bekal untuk akhirat kita.
Sempatkan belajar Al-Quran, bila memungkinkan belajar bahasa Arab. Ini luar biasa, kalau antum belajar bahasa Arab maka antum lebih nyaman dalam beragama. Apalagi antum bisa membaca kitab, membaca karya para ulama, maka antum tidak akan terombang-ambing oleh kondisi yang tidak menentu seperti sekarang. Karena antum menguasai ilmu alatnya sehingga antum bisa membaca. Kalau misalkan masih tidak memungkinkan untuk memahaminya, bertanya lebih detail lagi. Maka itu menjadi luar biasa. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan tidak mungkin memahami Al-Qur'an atau tidak mungkin sempurna memahami Islam dengan benar kecuali harus memahami bahasa Arab. Ya. Kan cukup dengan terjemahan? Tidak cukup. Karena apa? Karena terjemahan pun juga kadang salah. Kadang salah terjemahan itu. Kadang buku terjemahan itu dibuat karena memang untuk jualan. Kadang begitu. Jadi buku terjemahan itu karena dibuat, orang menerjemahkan cepet-cepetan, kemudian sebelum ada orang lain yang menerjemahkan, dia terjemahkan cepat-cepat, langsung dikoreksi, langsung kemudian dicetak, dijual. Booming, dapat untung banyak. Kalau seperti ini adanya, maka kadang-kadang terjadi kesalahan terjemahan karena mengejar cepatnya. Jadi menerjemahkan pun juga butuh pelan-pelan, bertanya, membuka kamus, sehingga tidak bisa cepat. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, mengingat kematian itu bisa kita peroleh dari ziaratul kubur. Meskipun mengingat kematian ini bisa kita peroleh dari menjenguk orang sakit misalnya, mengantar orang meninggal misalnya, ya, takziah misalnya. Tapi di antara bentuk mengingat kematian itu ketika kita ziaratul kubur. Kemudian yang berikutnya disebutkan oleh Ibnu Majah dalam riwayat Ibnu Mas'ud, di antara hikmahnya ziaratul kubur adalah mengingatkan kita supaya kita zuhud terhadap dunia. Jadi kadang-kadang orang itu memegang dunia kuat, pelit, sehingga apa? Sehingga tidak pernah digunakan untuk kemaslahatan dirinya di akhirat kelak. Padahal harta yang dia punya, kalau dia makan, larinya kemana? Ke WC, sapi tank, tidak berbekas, ya kan? Bahkan untuk membuangnya kita membayar. Sedot WC bayar ya? Bayar. Padahal itu membuang kotoran, masih bayar. Harta yang kita gunakan untuk bangun rumah, ya, apakah nanti kita bisa bawa ke akhirat? Jawabannya tidak. Semakin mahal rumah yang kita bangun, maka semakin banyak uang yang kita buang dan tidak kita bawa ke akhirat kelak. Baju sebagus apapun baju kita pakai, lama-lama juga usang. Dalam hadis demikian, tidak berbekas. Akhirnya jadi apa? Jadi gombal, ya. Baju kita bagus-bagus kita beli di mall di mana saja, lama-lama juga jelek, jadi gombal. Tidak berbekas. Tidak bisa menyelamatkan kita di akhirat kelak. Tapi apa yang kita infakkan di jalan Allah, itulah harta kita yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Oleh karena itu para ulama menyebutkan kepada kita bahwasanya dengan ziaratul kubur ini maka kita akan apa? Akan mengingat bahwa dunia ini bukan segala-galanya, akan kita tinggal. Makanya Nabi SAW mendapatkan wasiat dari Jibril. Di antara wasiatnya adalah wa'ish ma syi'ta, ya, fa innaka mayyit. Kata Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, hiduplah sesukamu, tapi ingat suatu saat engkau akan mati. Lalu Jibril pun juga memberikan wasiat yang lain, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Kata Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW, sukai siapa yang kau suka, silakan kau suka. Suka istrinya, suka anaknya, ya, yang penting bukan istri orang. Silakan dicintai anak-anak, silakan dicintai istrinya, silakan dicintai orang tuanya. Tapi ingat kata Jibril, wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, suatu saat engkau akan dipisah dengan orang-orang yang engkau cintai. Tergantung nanti ketemu atau tidak. Kalau sama-sama tujuannya,
diungkapkan sebagian oleh para ulama kontemporer, ya, supaya kita ini bisa ketemuan dengan keluarga kita yang mendahului kita, maka yang paling penting kita punya sama tiket tujuannya. Jadi diumpamakan sebagai tiket. Ibaratkan kita ke Jakarta, tapi apa? Tapi kawan kita, saudara kita berangkat duluan, kita di cancel. Tapi kita punya tiket sama, ketemu nanti insya Allah. Nah seperti itu juga nanti kalau ada keluarga kita yang meninggal dunia duluan, jangan terlalu sedih. Yang penting kita punya tiket yang sama. Apa tiketnya? Iman, sama-sama beriman, bertakwa dan beramal salih. Itu kuncinya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman akan dikumpulkan bersama keluarga mereka dan tidak kami kurangi sedikit pun amal kebajikan mereka, asalkan mereka beriman dan bertakwa, amal salih. Kita akan ketemu. Oleh karena itu sebagian saudara kita yang kehilangan anak kecilnya, anak yang masih kecil meninggal dunia, terutama ibu-ibu, kadang-kadang sedihnya terlalu mendalam, kadang-kadang terbawa kesedihan setiap kali melihat anak kecil, lalu kemudian shock lagi. Maka dikatakan oleh para ulama, sebenarnya tidak boleh demikian. Bahkan ada larangan berkabung lebih dari 3 hari bagi seorang wanita, kecuali kepada suaminya 4 bulan 10 hari. Tapi kematian-kematian selain suami tidak boleh berkabung lebih dari 3 hari. Dan kita harus mengingat bahwasanya engkau bukan kehilangan anakmu, tapi anakmu berangkat duluan ke surga. Karena Allah menjamin anaknya orang yang beriman mati sebelum balik, hum fil jannah, mereka masuk ke dalam surga, menjadi pelayan-pelayannya kaum mukminin. Tenang saja, yang penting kita sama beriman dan bertakwa, pasti ketemu nanti. Lalu yang kedua, pada hakikatnya mereka itu menunggu kita. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan anak-anak kita yang mati duluan, yang belum balik, itu akan menarik bajunya orang tuanya, terus tidak akan dilepas sampai masuk ke dalam surga bersama-sama. Luar biasa seperti ini. Jadi intinya ikhwan fiddin azakumullah, maka dunia ini sementara, menipu, tidak kekal. Yang sebenarnya kehidupan yang nikmat abadi selama-lamanya dan bukan penipuan adalah kenikmatan di surga kelak. Oleh karena itu, dengan ziaratul kubur ini mengingatkan kita bahwa dunia ini tidak boleh sampai menipu kita. Betapa banyak orang-orang yang tertipu dengan dunia, apalagi melihat gemerlapnya orang-orang kafir, ya. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun tsumma ma'wahum jahannam wasaat masira. Jangan tertipu dengan bergelimangnya atau kehidupan yang bergelimang orang-orang kafir. Itu adalah kenikmatan dunia yang sebentar, kemudian ujung-ujungnya mereka masuk ke dalam neraka. Tapi orang-orang yang beriman, ada janji Allah, yaitu kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya, kenikmatan yang tiada taranya, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allahu alam. Kita skor dulu untuk adzan isya, lalu kita lanjutkan setelah adzan isya insyaallah. Kita tambahkan satu hadis melengkapi pembahasan kita karena berkaitan dengan ziaratul kubur, maka kita harus sampaikan hadis ini supaya lengkap pembahasannya, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zairatil kubur, akhrajahu Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Hibban. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaknat wanita-wanita yang berziaratul kubur. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban. Ikhwan fillah azakumullah, sebelum kita bahas tentang ibrah yang ada dalam kandungan hadis ini, maka secara ilmu hadis, pembahasan keabsahan hadis ini ada persisian pendapat di kalangan para pakar hadis, dan kita bukan ahlinya, kita ngikuti saja. Dan kita bisa memaparkan, sebagian menyatakan hadis itu adalah dhaif, ya, sebagian menyatakan sahih.
Yang menyatakan sahih diantaranya adalah Imam Ibnu Hibban. Ya, sementara mayoritas para ahli hadis menyatakan hadis ini dhaif, lemah. Dhaif itu lemah. Dhaif, lemah. Bahkan kita mengenal istilah dhaif itu mungkin sudah bahasa kita itu jadinya. Seperti du'afa. Apa du'afa itu? Du'afa itu bahasa Arab, jamak dari dhaif. Kalau dhaif itu lemah, kalau du'afa berarti kaum yang lemah, orang-orang yang lemah. Maksudnya mungkin lemah apa? Ekonomi dan seterusnya. Ya. Yang perlu bantuan maksudnya. Nah, di sini lemah maksudnya lemah dalam hal periwayatan hadis yang membuat hadisnya itu tidak bisa diterima. Nah, kita perhatikan di sini ada penelitian yang dilakukan oleh para pakar hadis seperti Al-Albani rahimahullah, dan ini juga telah dinyatakan oleh Imam Ibnul Qayyim sebelumnya. Apa itu? Di situ ada perawi yang bernama Badam Sahibul Kalbi. Badam, temannya Al-Kalbi. Ternyata di situ ada keterangan dia ini dhaifun jiddan, sangat lemah hafalannya, dan ini perkataan seperti ini disetujui oleh Imam Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, maka pendapat yang kuat dalam masalah ini, hadis ini adalah dhaif, meskipun sebagian para ulama menyatakan sahih seperti Ibnu Hibban. Nah, adapun tentang hukum ziaratul kubur bagi wanita, maka terjadi perbedaan pendapat. Ini akibat apa? Akibat perbedaan tentang sahih atau dhaifnya hadis. Maka konsekuensinya pun berbeda pendapat dalam menghukumi masalah ini. Kita mungkin bisa sebutkan ada 3 pendapat yang kita jumpai. Yang pertama, ya, mereka berpendapat bahwa wanita haram ziaratul kubur secara mutlak, secara total. Wanita, ini pendapat pertama, haram ziaratul kubur secara total. Kenapa demikian? Mereka berdalil dengan hadis yang sedang kita baca ini. Nabi melaknat para wanita yang berziaratul kubur. Zahirnya ya haram, karena dilaknat. Yang namanya laknat itu adalah doa keburukan supaya dijauhkan dari rahmatnya Allah. Maka ini menunjukkan dosa besar, dan para ulama membahas kriteria dosa besar itu adalah diantaranya adalah apabila ada perbuatan dosa yang dilabeli dengan laknat, itu termasuk dosa besar. Ada lagi yang dilabeli dengan apa? Dengan bukan termasuk golongan kami, itu termasuk dosa besar. Ada lagi juga kalau ada hukuman di dunia khusus seperti potong tangan, cambuk, rajam, ini semuanya dosa besar. Ya. Nah, ini termasuk menurut sebagian para ulama berdalil dengan hadis ini. Namun kita katakan tadi hadisnya dipersisikan oleh para ulama. Kalau dia menyatakan hadis ini sahih, boleh-boleh saja dia berpendapat demikian. Makanya ini yang dikuatkan oleh para ulama masa kini dari kalangan para ulama yang ada di Saudi Arabia. Itu mengharamkan secara total ziaratul kubur bagi wanita. Kenapa? Karena berpandangan hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, Syekh bin Baz termasuk yang mengharamkan total wanita ziaratul kubur. Syekh Ibnu Utsaimin juga demikian. Pendapat yang kedua yaitu mengatakan bahwa ziaratul kubur itu hukumnya makruh, dan ini pendapat mayoritas para ulama, makruh. Apa artinya? Boleh dilakukan, tidak pun juga lebih baik untuk wanita. Kenapa demikian? Mereka berusaha mengkompromikan dalil-dalil yang ada. Di sana ada perintah, di sini kok ada laknat. Maka paling tidak wanita itu makruh hukumnya ziaratul kubur. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan tetap sunnah. Sunnah. Kenapa sunnah? Dalilnya umum tadi. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah.
Dahulu pernah aku larang, kata Nabi, ziaratul kubur, sekarang ziarahilah kuburan, karena ziaratul kubur itu mengingatkan akhirat. Ini hadis yang sahih, tidak bisa terbantah. Lalu hadis ini dhaif, berarti batal hadis ini. Yang ada adalah perintah. Ya. Lalu yang kedua disebutkan, dan ini pendapat yang ketiga, Afan. Pendapat yang ketiga ini yang mengatakan sunnah, ini lebih kuat kalau melihat dalil-dalil yang ada. Ternyata hadis larangannya, laknatnya dhaif. Yang ada tetap kembali kepada hukum asal, perintah untuk ziaratul kubur karena mengingatkan akhirat. Kita tanya sekarang, yang butuh ingat akhirat itu laki-laki saja atau laki perempuan? Semua butuh. Berarti kalau ziaratul kubur itu manfaatnya mengingatkan akhirat, maka laki butuh, perempuan pun juga membutuhkan. Taib. Mengingatkan kematian, ini kebutuhan laki saja atau semua butuh? Laki perempuan semua butuh. Berarti ziaratul kubur pun dapat mengingatkan kematian. Apalagi hikmahnya tadi? Mendoakan mayat. Apakah ini khusus bagi laki-laki saja? Tidak. Kadang-kadang perempuan pun juga ingin mendoakan orang tuanya. Berarti ini tidak dikhususkan untuk laki-laki saja. Oleh karena itu, ikhwanna fiddin azakumullah, yang menguatkan hal ini, Aisyah radhiyallahu anha pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta diajari doa ketika ziaratul kubur. Coba, Aisyah pernah. Beliau ditinggal mati oleh saudaranya Abdurrahman Ibnu Abi Bakrin. Abdurrahman bin Abu Bakar meninggal duluan. Dan Abdurrahman ibnu Abu Bakar dengan Aisyah ini sangat dekat, ya. Sampai ketika haji bareng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdurrahman ini menemani Aisyah radhiyallahu anha. Jadi karena Rasulullah urusannya banyak sekali, menjawab pertanyaan tentang haji, amalan-amalan haji, maka kemudian karena Aisyah radhiyallahu anha hajinya ifrad, belum sempat umrah sama sekali, maka Aisyah minta supaya diizinkan untuk umrah setelah haji karena dia belum umrah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abdurrahman ibnu Abi Bakar mengantarkan Aisyah radhiyallahu anha umrah, pergi ke Tan'im, ngambil miqat, kemudian umrah. Ini menunjukkan kedekatan Abdurrahman bin Abu Bakar dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ketika meninggal duluan, maka masih teringat Aisyah ini, kemudian minta izin kepada Rasulullah SAW untuk pergi ziaratul kubur akhinya, saudaranya. Kemudian bertanya apa yang harus dibaca. Maka Rasulullah mengajarkan kepada Aisyah, bacalah assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Diajarkan kepada Aisyah. Dan Rasulullah tidak mengatakan la'anallahu zairatul kubur. Rasulullah tidak mengatakan dilaknat lo ya wanita yang ziaratul kubur. Rasulullah tidak melarang juga, ya. Kemudian ada kisah lagi yang menunjukkan bahwa boleh-boleh saja wanita itu ziaratul kubur. Tatkala Rasulullah SAW ke kuburan, mendapati seorang wanita menangis berlebihan, duduk di samping kuburan anaknya yang meninggal dunia, menangis berlebihan. Maka Rasulullah SAW mengatakan isbiri. Perhatikan, Rasulullah menyuruh apa? Menyuruh sabar, bukan mengatakan tidak boleh ziaratul kubur, ya. Tapi isbiri, sabarlah wahai wanita. Wanita ini nggak tahu kalau yang menegur Rasulullah, dia malah usir Rasulullah, ilaika anni fa innaka lam tusab bimithli musibati. Pergi kamu belum merasakan musibah saya. Pergi Rasulullah. Masya Allah orangnya ini. Kalau kita mungkin sudah mengatakan, loh kamu nggak ngerti saya. Kalau kita begitu mungkin, ya. Saya ini Pak RT, cuman Pak RT ternyata. Ini Nabi loh, demikian. Pergi saja. Rasulullah pulang. Kemudian sahabat Nabi mengatakan kepada si wanita, ibu-ibu ini, wahai ibu, kamu tahu nggak yang barusan menegur kamu itu Rasulullah? Terkejut perempuan ini, langsung dikejar ke rumahnya Rasulullah, minta maaf. Kemudian Rasulullah mengatakan, innamas sabru fi sadmatil ula. Sabar yang hakiki, yang sempurna itu dia menahan emosinya ketika pertama kali mendapatkan hentakan dari musibah tersebut.
Artinya kamu sudah terlambat ini. Mestinya yang sempurna itu dari awal musibah kamu tidak usah seperti itu nangisnya, biasa saja gitu loh. Nanti akan ada pembahasan boleh nggak menangisi orang yang meninggal dunia. Ada pembahasan khusus. Terus yang nggak boleh itu bagaimana? Itu pembahasannya nanti akan ada pada bab an-niyahah, meratapi mayat. Nah, ini membuktikan bahwasanya Rasulullah tidak melarang seorang wanita ziaratul kubur berada di dekat kuburan anaknya. Andaikan dilarang, maka Rasulullah akan mencegah ibu ini suruh pulang saja, mengatakan dilaknat dan lain sebagainya. Hanya saja dengan catatan. Ini catatan yang penting, meskipun ziaratul kubur itu sunnah bagi wanita, tapi ada hadis yang memberikan catatan bahwa dengan catatan wanita itu tidak boleh terlalu sering ziaratul kubur. Kenapa demikian? Ada hadis yang lain yang sahih, apa itu? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil kubur, akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Ini hadis yang malah lebih sahih. Rasulullah melaknat wanita-wanita yang sering berziaratul kubur. Yang namanya sering itu ya sering, berkali-kali. Ya, misalnya dalam sebulan berapa kali dikatakan sering? Hah? Dalam sebulan dikatakan sering berapa kali? Ya lebih dari separuh, ya kan? Itu yang dilarang. Tapi kalau misalkan sebulan sekali, kadang-kadang enggak, kadang-kadang iya, boleh nggak ini kira-kira bagi perempuan? Masih dibolehkan. Yang dilarang itu adalah sering-sering ziaratul kubur. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dinyatakan hasan oleh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Irwa Al-Ghalil. Oleh karena itu kesimpulannya, pendapat yang kuat, boleh nggak wanita berziaratul kubur? Jawabannya tetap sunnah, tetapi dengan catatan tidak boleh terlalu sering, karena Nabi melaknat wanita-wanita yang sering berziaratul kubur. Sekarang pertanyaannya, dan ini sebagai materi terakhir, kenapa wanita-wanita dilarang sering-sering ziaratul kubur? Hah? Kenapa? Tapi laki-laki kok disuruh sering ziaratul kubur? Maka inilah Allah membedakan antara laki dengan perempuan sesuai dengan kondisinya. Umumnya laki-laki hatinya kuat, ya, kuat kokoh, akalnya ya pakai akal kalau bertindak. Itu laki-laki, tidak main perasaan gitu loh, pakai akal, ya. Kalau bertindak langsung, ketika mendapat telepon dikabari Pak anak bapak kecelakaan, dia langsung berangkat. Kalau ibu-ibu gimana? Nangis jerit-jerit. Gimana ini, gimana begitu. Gimana tok gitu. Itu perempuan, itu memang tabiatnya begitu, ya. Tapi kalau laki-laki langsung nancap motornya, langsung pergi ke tempat kecelakaan tersebut, ke rumah sakit dan seterusnya, ya. Makanya yang sering tertipu itu biasanya, kalau tipuan-tipuan pakai telepon itu biasanya ibu-ibu. Ditelepon, Bu, anak ibu jatuh sekarang di rumah sakit, operasi, lalu transfer ya, kena ibu-ibu itu biasanya. Kalau bapak-bapak tidak, dia langsung pakai akal. Loh ini kan waktu sekolah, saya telepon saja gurunya, kan gitu. Atau ditanya di mana tempatnya? Oh di sini, demikian. Langsung dicari, tidak ada apa-apa, tidak langsung transfer gitu loh. Katanya mau dioperasi gitu. Tidak. Nah, jadi karena wanita itu biasanya hatinya lemah, maka dilarang sering-sering ziaratul kubur. Ketika seorang wanita itu hatinya lemah, kalau sering-sering ziaratul kubur, maka dia akan sering mengingat musibah, sehingga kesedihan muncul kembali. Ya, kesedihan itu muncul kembali, sehingga apa? Sehingga dia tidak akan bangkit dari musibah tersebut, sulit bangkitnya. Makanya tidak usah diingat-ingat sudah. Kalau sudah ditinggal mati oleh anaknya, ya sudah, relakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan di balik kesedihan itu ada kebahagiaan yang sedang menunggu. Apa itu? Anaknya menunggu di surga kelak. Makanya ada doa, di antara doa yang ada asarnya untuk anak kecil yang meninggal dunia, Allahumma ja'alhu faratan wa dhuhran liwalidayh. Ya Allah, jadikan anak kecil yang meninggal ini menunggu orang tuanya dan tabungannya di surga kelak. Karena memang demikian, anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik itu akan dimasukkan ke dalam surga dan mereka menunggu kita. Ya. Kemudian yang kedua, fitnah kaum wanita itu adalah paling besar bagi kaum laki-laki.
Makanya dijaga. Makanya para ulama mengatakan kalau sekiranya di kuburan itu banyak laki-laki, urungkan niatnya ziaratul kubur bagi wanita, karena nanti akan terjadi fitnah, campur baur, saling melihat, ya, atau mungkin terbuka aurat dan seterusnya. Maka tidak usah dilakukan, mendingan cari ibadah yang lain yang bisa menambah keimanan dirinya. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah selanjutnya kita akan membahas tentang hukum meratapi musibah, insya Allah. Taib, silakan, ada yang bertanya, barangkali ada, silakan. Ya, wasiat. Ya, 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 ya. Jadi hukum wasiat itu memang dulu pernah diwajibkan, tetapi kemudian dihapus kewajibannya menjadi sesuatu yang sunnah. Kenapa demikian? Karena wasiat itu biasanya menginfakkan sebagian harta, maka itu tambahan kebaikan setelah meninggal dunia. Wasiat itu kapan ditunaikan? Setelah orang meninggal dunia itu ditunaikan. Beda dengan sedekah. Sedekah itu ketika masih hidup, ya. Tapi kalau wasiat itu ditunaikannya setelah dia meninggal dunia, maka pahalanya akan mengalir. Ini tambahan amalan atau pahala buat orang yang meninggal dunia. Namun para ulama membagi pahala itu kadang-kadang wasiat itu kadang-kadang wajib. Apa itu? Kalau seandainya ada hak-hak yang tidak bisa ditunaikan kecuali dengan wasiat, maka saat itu adalah wasiat wajib. Misal ada tanggungan yang belum terselesaikan karena belum waktunya, misalnya tidak ada saksi, yang tahu hanya dirinya, maka dia berwasiat, nanti andaikan saya meninggal dunia tahun sekian-sekian waktu pelunasan. Kalau nggak ada saksi, nggak ada bukti, nggak ada tulisan, maka dia wajib berwasiat, ya. Adapun wasiat-wasiat yang lain seperti berderma, sedekah dan lain sebagainya, atau infak atau wakaf, maka ini tidak sampai wajib tetapi sunnah, dengan syarat dua hal. Syaratnya berwasiat. Yang pertama, kalau dalam urusan harta tidak boleh lebih dari sepertiga yang dimiliki. Misal ada seseorang wasiat, kalau saya mati nanti rumah saya ini diwakafkan. Boleh nggak kira-kira? Boleh nggak kira-kira? Syaratnya harus sepertiga ke bawah dari hartanya. Ternyata hartanya cuma rumah itu, ya nggak boleh. Maka yang dikeluarkan, yang diwakafkan sepertiganya rumah. Terus bagaimana? Dipotong gitu? Ya enggak, ya bisa dijual, kemudian dapat berapa sepertiganya diwakafkan. Tapi ternyata kasus yang lain dia mengatakan rumah ini kalau saya mati jadikan masjid. Ternyata rumahnya ada 3 sama, maka ini sah diwakafkan, yaitu wasiatnya tadi, menjalankan wasiat. Dan wasiat itu bagi orang-orang yang hidup ketika mendengar ada orang berwasiat itu wajib ditunaikan, tidak boleh tidak. Meskipun yang berwasiat ini hukumnya sunnah, tapi menunaikannya adalah wajib. Taib. Yang kedua syaratnya adalah wasiat itu bukan untuk ahli waris. Wasiat itu tidak boleh untuk ahli waris. Misal begini, nanti kalau saya mati, kebun 1 hektar itu untuk anak yang terakhir, ya, karena dia melihat anak terakhir ini belum bekerja, yang lain-lainnya sudah bekerja semua, sudah menikah semua, sudah keluarga. Maka orang tua kadang-kadang begitu, karena kasihan, dia berwasiat, nanti kalau saya mati kebun 1 hektar satu-satunya itu untuk anak ragil. Boleh nggak kira-kira? Jawabannya tidak boleh. Kenapa demikian? Ini wasiat yang melanggar. Rasulullah pernah mengatakan, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarith. Sesungguhnya Allah itu telah memberikan hak kepada pemilik masing-masing, maka tidak boleh wasiat itu kepada ahli waris. Ahli waris mendapatkan hak warisan. Kalau anak maka dibagi rata, laki perempuan 2:1. Ini bagiannya anak. Maka mereka sudah mendapatkan hak. Adapun wasiat yang sepertiga ke bawah tadi itu untuk orang-orang yang bukan ahli waris. Siapa misalnya?
Siapa yang mendapatkan wasiat? Tetangga. Boleh tetangga? Hah? Ada apa hubungannya tetangga? Ya mungkin saja miskin, kasihan. Ya. Atau misalnya kerabat tapi bukan ahli waris. Ya, kasihan, miskin. Atau mungkin untuk kebaikan-kebaikan bikin masjid dan seterusnya, maka ini dibolehkan. Allahu a'lam bishawab. Namun disebutkan oleh sebagian para ulama, apabila wasiat itu meskipun untuk anak dan disetujui semua oleh ahli waris, maka ini dibolehkan karena itu haknya ahli waris. Ketika mereka semua setuju, berarti mereka menggugurkan hak ahli waris mereka sendiri-sendiri, maka itu boleh. Tapi lebih baik jangan berwasiat untuk salah satu anak yang lain tidak diberikan. Itu membuat mereka bertikai biasanya. Nanti di penghujungnya nanti ketika mungkin mereka tidak bertikai, sama-sama saudara, tapi anak-anaknya saudara-saudara ini kadang-kadang nggak terima, sehingga bertikai di sana, sehingga kemudian tidak saling menyapa, akhirnya putus silaturahmi gara-gara apa? Gara-gara wasiat kepada salah satu ahli waris. Allahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma ij'al hadza ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.